Nah, aku penasaran banget kenapa Bunda akhirnya memilih satu sapi yang bernama Simbal. Bunda Maya ini lagi mampir ke tempat Raffi Ahmad dulu. Untuk sapi Raffi Ahmad ini sapi Bunda Maya, lihat gede banget. Segera dari sini langsung dianterin ke masjid yang dituju. Bismillah, lancar ya Bunda Maya. Berarti Bunda nggak bisa ke situ karena setelah ini Bunda... Abis itu gue fitting baju siramannya Al Ghazali. Oh, aku juga fitting. Sebenarnya udah jadi sih guys bajunya, cuman masih ada yang belum pas aja. Kan surjan itu kan agak-agak surjan lah, baju Jawa yang surjan gitu. Iya, buat siraman gitu. Iya. Halo, ada sih. Ada Bunda. Tapi kalau nggak salah mau ada acara. Oh, hari ini. Apa? Sapi. Sapi A Irfan mau dikirim hari ini. Iya, emang mau dikirim hari ini, kenapa emang? Oh, tapi Bundanya berarti nggak bisa nerima ya? Sejak kapan gue terima sapi? Bunda lagi ada ini. Gue kalau gue terima sapi, gue langsung dapat prestasi, dapat piala gue. Ya udah Mas. Paling nggak ada Bunda nanti. Gak ada gua, gak ada gua. Iya ya. Iya, makasih Mas. Siapa? Timnya Irfan, dia nanya Bunda ada atau enggak. Oh. Mau dikirim minta tadi sih Sherlock. gua udah dikirim video sama Irfan Hakim. Sapinya udah nyampe mau dikirim, sorry. Dia mau ke rumahnya Raffi dulu, ngirimin sapi, ya baru habis itu ngirim ke masjid sebelah sini. Bunda Maya ini lagi mampir ke tempat Raffi Ahmad dulu. Untuk sapi Raffi Ahmad ini sapi Bunda Maya, lihat gede banget. Segera dari sini langsung dianterin ke masjid yang dituju. Bismillah, lancar ya Bunda Maya. Ya, tadi nanya Bunda ada enggak? Mau kali aja mau serah terima. Sejak kapan gue serah terima sapi? Gue nggak pernah selama seumur hidup ya. Idul Adha itu serah terima sapi. Gue bahkan even nggak pernah gue datengin sapinya atau kambingnya gitu untuk gue nggak tega soalnya. Nggak tega. Tapi kalau milih-milih yang mana sapinya gue tega, yang ini aja yang mau dikorbanin gitu. Tapi gitu gue harus face to face sama mereka yang mau dikorbanin, gue nggak tega. Ya Bunda kenapa sih kok sebelumnya Bunda nggak pernah ngizinin aku ngonten sapi, padahal kan lumayan ya Bun. Enggak lah ya. Ya kalau menurut gue sih kalau udah nyumbang sesuatu tuh ya udah ikhlasin aja gitu kan. Udah sumbang, udah lah ya gitu loh. Iya. Ya Bun, malah aku tuh tahu gara-gara diposting sama A Irfan di sosmednya. Yang Bunda dikirimin beberapa foto atau video gitu ya? Foto. Oh, foto. Terus ini. Akhirnya Bunda memilih satu. Oh, itu di post ya? Gue nggak tahu. Ada di Instagramnya A Irfan. Nah, aku penasaran banget kenapa Bunda akhirnya memilih satu sapi yang bernama Simbal. Ya, gue kan dikasih foto-fotonya tuh ya, foto-foto sapi. Terus yang gue pilih mana yang gede gitu kan, mana yang keker, yang kayaknya gahar ya. Maksudnya ya kan kalau dikorbanin kan kasihan gitu kan. Cari yang paling, wah ini kayaknya siap buat dikorbanin nih. Yang warnanya hitam, namanya Simbal. Aku pikir karena Bunda musisi. Nah, milih Simbal. Kagak, gue cuma milih per foto aja. Fotonya, oh ini kayaknya bentuknya kurang, ini bentuknya kayak cupu. Walaupun dia satu tonan lebih ya gitu. Ini kayak yang ini oke deh, ini gede, boleh lah kayak kuat deh dia gitu. Aku udah analisa aja, Bunda musisi nih. Oh, Simbal gitu. Ternyata karena dari kokoh, kelihatan kokoh. Kelihatan kokoh, iya. Jadi gue kalau yang lain nggak tega ya Bun ya? Ya satunya warnanya lucu-lucu soalnya kan ada putih coklat ya kan, warnanya tuh nggak hitam keker gitu. Yang ini gue pilih nih yang hitam keker gitu loh. Gitu. Iya, dan ini ditaruh di masjid sebelah rumah iya. Tapi tiap tahun sih pasti gue sumbang ke sana sih. Ya? Masjid sini. Ya paling nggak kan ini kan gue tinggal di sini ya kan. Bapak ibu gue Surabaya juga. Ya kan bapak ibu gue di sana. Ya. Kalau di sini kan gue tinggal di sini sama Dul ya kan. Nanti bisa jadi viral lagi Bun. Tahun lalu tuh viral karena ada Emang mungkin viral? Ada orang sekitar situ mungkin ya, dia foto ada
sapinya Bunda, sapinya Maya Estianti katanya gitu. iya. Nah aku makanya dari tahun lalu, kenapa aku nggak Tambah boleh lagi ngonten? sapinya Maya Estianti sama sapinya Irwan Musri di sini. Ya dua-duanya di sini ya Bun ya. Enggak, kan emang beli beberapa, kita sebar lah di mana-mana ya kan. Yang Ya. dua di sini. Yang dua di sini. Kemarin tahun lalu gue satu di sini. Tambahin lah satu lagi. Tapi yang satu lagi belum dikirim. Karena memang masjid ini bilangnya katanya 1 hari sebelum hari H gitu. Iya. Berarti Bunda nggak bisa ke situ karena setelah ini Bunda. Habis itu gue fitting baju siramannya Al Ghazali. Oh, aku juga fitting. Sebenarnya udah jadi sih guys bajunya, cuman masih ada yang belum pas aja. Kan surjan itu kan agak-agak surjan lah, baju Jawa yang surjan ya. gitu. Iya, buat siraman gitu. Bunda, aku tuh paling seneng tuh ngelihat proses sapi-sapi gede itu diturunin. Gue gak tega, beneran. Gue tuh gak pernah ya kalau gue beli sapi kayak kambing kayak, gue selalu mintain nomor kontak person orang yang bisa dihubungi di masjid itu atau di kampung itu atau di manalah gitu yang gue sumbang. Gue selalu bilang pokoknya sapinya akan saya kirim hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Udah, gue titip ya, potongin, udah bagi-bagiin ke masyarakat gitu aja. Gue gak pernah, gue hampir jarang ya, gue tuh jarang banget sapi gue kontenin ya kan, apalagi dikorbanin, kasihan, nggak tega gue. Ya udah, Nggak tega, apalagi pas hari H Idul Adha, mendingan gue nggak lihat deh daripada gue harus ngeliat mereka kayak tahun lalu tuh sapinya El di sini tuh kasihan banget, meninggalnya tuh nggak cepat gitu loh. Ya udah, kalau gitu berarti aku nanti minta tolong tim buat videoin. Boleh? Jangan Iya. aku Bun. Lo juga takut? Bukan takut orang nggak bisa bedain kan nanti. Antara sapi mah. Ya udah Bun, aku izin ya, aku konten ya. Iya. Ya, Bon. Tapi anyway, Baswe, happy Idul Adha. Semoga kita apa tuh yang namanya Tia? Lo sebagai seorang Idul Adha sini lo jangan kemana-mana dulu sini. Kabur. Kenapa Bun? Semoga Lo memandang Idul Adha tuh sebagai apa sih? Kenapa kita berkorban, diwajibkan berkorban di saat setiap kita lebaran haji? Menurut lo? ujian ya. Kau ujian sih? Diuji sama Bunda nih aku, ya ampun. Kalau menurut aku yang bisa aku tangkep ini, aku belajar dari Bunda juga, untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap semua yang berbau dunia. Kalau kita cuma, misalnya? Kita harta kan, ini beli sapi, beli kambing itu kan yang diambil dari kita cuma harta, cuma uang. Dulu Nabi Ibrahim kan anaknya Bunda. Ya maksudnya kemelekatan bukan cuma harta doang, dong, berarti anaknya, anak, pasangan, harta, kedudukan, jabatan. Kalau diambil sama Tuhan, sebenarnya kita ya udah lepasin aja gitu loh. Kalau ini belajarnya cuma dari harta. Kita sekarang diharuskan dari harta kan, tapi sebenarnya esensinya kan melepaskan kemelekatan apa yang kita cintai di seluruh dunia supaya nggak terlalu melekat, attach terhadap segala sesuatu yang bukan Tuhan. Itu nggak boleh terlalu menghambat terhadap sesuatu yang bukan Tuhan gitu loh. Contohnya lo terlalu khawatir sama anak lo ya kan? Iya, tahu aja. Ya kan, lo kan terlalu khawatir sama anak lo. Iya benar kata suamiku, aku nggak boleh terlalu maksudnya nggak boleh di atas mencintai aku tuh Allah gitu kan. Iya. Iya benar. Apalagi? Itu sih terutama ya, terutama kan Bunda sepakat nggak katanya ujian itu akan datang dari apa yang terlalu kita cintai. Iya emang, apa yang kita terlalu sayangi itu pasti Tuhan, namanya Tuhan kan maha pencemburu ya. Apa yang kita terlalu cinta, terlalu melekat itu pasti akan dilepaskan sama yang punya dunia, alam semesta lah ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini selain Tuhan, selain Allah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti pasti akan dilepaskan. Yang pas-pas aja. Ya nggak sih? Bener Bun, sepakat. Lo gitu nggak sama anak lo? Sama apa yang terlalu lo cintai? Kalau sejauh ini anak sih emang. Ya gitulah, pokoknya kalau kalian mau terlalu cinta sama harta belum terlalu banyak soalnya. Anak kan. Itu sih aku belajar banget dari Bunda, cerita Bunda terutama waktu ya kejadian-kejadian Bunda dulu sama anak. Aku nggak kebayang sama sekali kalau itu terjadi di aku. Astagfirullahaladzim, jangan Bun. Maksudnya kan aku tadi masalah aku terlalu sepele. Jangan nangis. Nangis lagi. Aku udah ngomongin anak tuh susah, makanya ini memang benar-benar ajang kita buat belajar melepaskan kemelekatan terhadap dunia. Iya. Salah satunya yang di event Idul Adha ini adalah harta kan, karena kita beli kambing. Karena aku kasih tau ya guys ya, kita ini kalau misalnya tiba-tiba misalnya meninggal dalam keadaan mendadak gitu. Lah,
kita misalnya tiba-tiba dek mati gitu, terus kita bangun-bangun lah, gue udah nggak lagi di alam dunia nih, lalu ikhlas nggak? Itu aja pelajaran yang paling penting ya kan, karena kalau kita meninggalnya nggak ikhlas juga nggak enak, nggak akan ketemu juga jalan pulang gitu kan. Yang paling penting kan ketika lo meninggal, terus tiba-tiba lo ikhlas nggak sama dunia lo harus tinggalin mendadak gitu. Ya kan, lo tiba-tiba sekarang mati mendadak gitu kan. Tapi aku sempat mikir loh Bun, Kenapa itu? kalau aku meninggal anakku gimana ya? Tetep gitu loh, pikiranku tuh anak. Iya, iya. Kalau gue sih, misalnya gue bilang, ya mati aja kan, kalau emang waktunya aja gitu kan, ikhlasin aja. Terus anak-anak gimana? Urusannya Tuhan, ngapain gue pusing gitu kan? Bunda, tapi Bunda pernah nggak sih, sebenarnya Bunda tuh pengen banget kurban ya, pengen banget kurban. Tapi waktu itu Bunda nggak ada budgetnya buat kurban. Pernah nggak tiba-tiba terus ada keajaiban gitu? Pernah. Oh, gue pernah tuh. Jadi gini guys, aku tuh pernah ya, ada masanya di mana waktu itu mungkin kebutuhan banyak ya. Apalagi waktu itu kan aku lagi hidup sendirian sebagai perempuan single mom lah gitu. Terus pengen nyumbang sapi tapi kebutuhan banyak, jadi uangnya tinggal dikit, tinggal cukupnya beli kambing. Nah, cukupnya cuma beli kambing doang. Uang gua kalau nggak salah tinggal 11 jutaan lah gitu. Terus gue bilang sama Tuhan, ya Allah, aku tuh pengen banget nyumbang sapi. Biasanya kan aku nyumbang ke Surabaya, nyumbang ke sini ya kan segala macam. Tahun-tahun gitu. sebelumnya selalu Tahun-tahun kayak sebelumnya gitu. pasti aku sumbang sapi kan gitu. Aku pengen banget tapi aku nggak punya duitnya, ya Allah gimana ya gitu loh. Tiba-tiba nggak lama temen gue telepon gitu loh. Terus dia nanya, Mai, lu ada sapi nggak gitu? Kenapa? Lo mau nyumbang? Gue banyak nih punya sapi nih. Lo mau nggak? Gue sumbangin buat rumah lo gitu kan? Alhamdulillah disumbangin 2. Oh, Masya Allah. Jadi nggak tahu kenapa gue pengen cuman bilang sama Tuhan, nggak tahu ya sapinya dikirim sama orang atas nama gue gitu loh. Tapi itulah penting. Tapi gue tetap nyumbang kambing ya. Tapi sebenarnya keinginan gue tuh kan pengen nyumbang sapi. Tapi akhirnya gue cuma bisa nyumbang kambing. Tapi seperti biasa, gue kan ibaratnya di kampung juga harus pengen nyumbang sapi kan. Dapat 2 biji. Memang itulah. Rezeki Allah. Dan harus selalu berkata Baik. berprasangka baik. Berprasangka baik. Terus nggak usah ragu buat minta sama Allah. Iya, Kan Allah kan maha kaya. Maha kaya ya kan. Ya Allah kok cuma ngomong cuma nyantai aja kayak gini. Ya Allah aku pengen sapi tapi aku nggak punya duitnya, ya Allah gimana ya? Aku pengen banget nyumbang sapi, nggak gimana ya Allah ya? Aku sering loh Bun, padahal dikirim. aku sering bilang, ya Allah aku pengen kurus. Nah itu susah tuh aku. Suka gila. Iya sering ya Allah aku kayak kurus di 2025. 2024 tahu-tahu 2025. Belum 2025 kayaknya ya Bun ya. Lo masih gemuk ya? Nanti kurus ini insya Allah nih. Kalau gemuk terus aku nggak bisa beda nanti sama Asap. Lo kurusan nggak? Enggak. Ya, itu effort lah. Kalau itu effort. Tapi kalau sesuatu yang nggak mungkin kayak misalnya ya kayak aku beli rumah ini. Rumah ya ini kan? ceritanya menginspirasi juga, banget. rumah ini juga dapatnya kan minta sama Allah juga dikasih. Sama rumah sebelah Rumah sebelah nominalnya. juga nominalnya ya, dikasih persis exactly seperti yang gue mau. Rumah ini juga minta cash sama Allah ya kan dikasih. Ya Aku kan? juga pernah. Lo juga ya, gue ajarin Umroh gratis. Umroh gratis tahun ini. Jadi pernah deh gue suruh guys, kita tuh harus berprasangka baik loh. Kita tuh harus ngomong aja sama alam semesta ini kayak misalnya ya harus ngomong sesuatu yang baik dan positif. Misalnya nanti adikku bisa berangkat haji gratis dibayarin orang gitu. Terjadi pasti. Sebenarnya kan kalau selama kita yakin bahwa akan terjadi ya gitu. Seandainya memang enggak pun kan nggak rugi ya Bu, namanya juga meminta. Namanya juga ngomong sama Allah ya kan, Ya. sama Allah mah bebas-bebas aja namanya Dan juga. aku langsung terijabah itu. Aku juga Berapa lama abis lo ngomong gitu, abis lo berangkat haji gratis? sebentar haji umroh. Umroh ya? Sebulan kayaknya. Sebulan setelah ya aku cerita-cerita sama Bunda terus aku bilang tahun ini aku umroh gratis. Tahun ini aku umroh gratis. Terus memang aku sering mengulang-ulang ke anakku. Pokoknya umroh gratis, aku sering bilang aku mau umroh gratis tahun ini dibayarin orang dan itu cepet banget, termasuk cepet banget. Aku langsung cerita sama Bunda kan. Iya. Itu memang ini nih guys, apa ya? Ya Allah kan sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, ya insya Allah kejadian cepat ya kan. Tapi kalau kita udah berprasangka yang enggak dulu, enggak mungkin lah. Misalnya gini, gue besok tahun depan bisa beli mobil, bisa beli apa gitu ya. Tapi masa iya sih? Nggak mungkin kayaknya, itu kan berarti udah berprasangka enggak sama Allah gitu kan. Ya. Masa sih gitu. Jadi jangan sampai kita tuh matahin sendiri apa yang kita pengen tuju gitu loh. Itu pelajarannya. Udah Bun, kayaknya sapi-sapi di masjid tuh udah nungguin aku sebagai induk sapi. Aku ngonten dulu boleh ya Bun ya? Ya. Happy Idul Adha ya guys. Sekali lagi pokoknya apa yang kita korbankan di dunia ini nggak ada apa-apanya
Kalau apapun yang di dunia ini selama itu semuanya karena Allah, kita melepaskannya gampang kok. Apapun yang kita cintai jangan terlalu melekat. Oke? Happy Idul Adha. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, masya Allah sapi sudah turun ke masjid Al-Ittihad Jaten. Ya, alhamdulillah dengan kondisi yang selamat itu ya Pak, tidak ada yang datang. Dan sebelum kita meninggalkan tempat, pertama kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bunda pastinya telah mempercayai kami untuk menyediakan hewan kurban yang insya Allah terbaik Pak, dengan size di atas 1 ton up dengan jenis sapi simental Bali. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kebutuhan dari sapi tersebut agar nantinya menjadi layak untuk dikurbankan. Jadi keutuhan tersebut meliputi tidak ada yang hilang dari bagian tubuhnya, telinga, tanduk, mata, hidung, ekor, kaki semuanya butuh semuanya. Dan mungkin ini yang dapat kami berikan untuk Bunda Maya. Nanti selebihnya untuk sapi ini sudah menjadi tanggung jawab penerima. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya, Bunda Maya, dan pastinya ada Pak Ustadz juga, ada Pak Fuad, setiap ada Pak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada kotak atau 2 kotak kata yang mau disampaikan untuk Bunda Maya atau doa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada meninggalkan hewan kurbannya berupa sapi kurban sunnah. Mudah-mudahan apa yang niat baik Bunda Maya senantiasa dibalas dengan balasan ini. Amin, amin ya Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Bunda Maya sekeluarga senantiasa hajat-hajatnya dimudahkan. Rezekinya